Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Margareta ini. Saya berasal dari akuntansi B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester manajemen pemasaran untuk kelas pagi B. Di sini ada soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan perikanan menurut lima para ahli. Yang pertama, pengertian pemasaran menurut Coulter. Mengawali, pengertian pemasaran menurut Coulter merupakan salah satu bentuk dari proses sosial dan bagian dari manajemen diri atau kelompok untuk mendapatkan kebutuhannya dengan menciptakan sebuah peluang pertukaran maupun menciptakan sebuah peluang pertukaran terhadap sekelompok orang yang juga turut memiliki kebutuhan dan keinginan dari permintaan tersebut. Yang kedua, pengertian menurut William J. Stanton. Dalam buku yang berjudul Basis Swasta, salah satu tokoh ternama yakni William J. Stanton juga turut mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian pemasaran yang merupakan bagian dari sistem dalam kegiatan pemasaran, baik itu barang maupun jasa. Di dalamnya terdapat perencanaan baik dari sisi penentuan harga, strategi promosi maupun pendistribusian barang dan jasa bertujuan untuk membuat para konsumen puas akan pelayanan. Yang ketiga, pengertian pemasaran menurut Philip Coulter. Masih dari pendapat Coulter yang mengatakan bahwa pemasaran merupakan salah satu bentuk aktivitas kegiatan manusia yang memiliki landasan untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan melalui serangkaian proses baik pertukaran, penawaran, dan masih banyak lagi hal lainnya. Yang keempat, pengertian pemasaran menurut Firdaus. Menilik pendapatan mengenai pemasaran dari Firdaus yang merupakan kegiatan dilakukan oleh banyak orang seperti halnya pengusaha guna mempertahankan kelangsungan hidup serta memenuhi kebutuhan dan juga mendapatkan laba atau keuntungan. Yang kelima, pengertian pemasaran menurut Kohler dan Armstrong. Kedua tokoh di atas berpendapat mengenai pemasaran yang merupakan salah satu strategi dan proses manajerial, baik itu pribadi maupun kelompok, guna saling melengkapi kebutuhan untuk bertahan hidup dan berkembang melalui pertukaran produk yang memiliki nilai jual tersendiri bagi konsumennya. Selanjutnya, soal nomor 2. Bagaimana peran iklan dalam memberi kontribusi keuntungan bagi perusahaan? Perikanan adalah bentuk-bentuk komunikasi atau presentasi non pribadi produk atau perusahaan yang dikendalikan oleh produsen untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Pada saat ini, iklan memang menjadi alat komunikasi yang penting bagi produsen atau perusahaan untuk mengenalkan produknya agar dapat dikenal oleh masyarakat. Tujuan akhir dari perikanan adalah menciptakan mega brand, tetapi kebanyakan produsen atau perusahaan yang produknya telah menjadi mega brand. Mereka menurunkan kualitas produknya sedikit demi sedikit, akibatnya konsumen akan beralih ke produk lain, sehingga penting bagi produsen untuk tetap mempertahankan atau meningkatkan kualitas produknya dan terus berinovasi dengan terus menciptakan produk yang sesuai dengan harapan konsumen. Dapat pula dilakukan dengan cara membuat tampilan produk seunik mungkin sehingga menjadi suatu ciri khas dari produk dan akan selalu diingat oleh masyarakat. Yang ketiga, jelaskan apa yang maksud dengan pull strategi dan pull strategi. Apa perbedaannya? Jelaskan jawaban Anda dengan contoh. Perbedaan utama antara push dan pull strategi terletak pada bagaimana sih konsumen itu didekati. Dalam push marketing, idenya adalah untuk mempromosikan produk dalam membuat produk tersebut sampai ke konsumen. Bila itu dilakukan, maka tampilan penjualan dan iming-iming buat pembeli di toko perlu diperhatikan. Sementara itu, dalam pull marketing, idenya adalah untuk membangun kesetiaan dan menarik konsumen kepada produk. Contohnya adalah Porsche dan Lamborghini. Dua merek tersebut perlu lagi diberikan kepada konsumen karena akan mendatangi kepada mereka. Selanjutnya, soal nomor 4. Coba saudara tonton 3 buah iklan di televisi. Jelaskan tujuan perusahaan tersebut memasang iklan di TV, apa keuntungan dan kelemahan perusahaan memasang iklan melalui TV, bagaimana pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut, siapa endorsernya yang digunakan dalam iklan tersebut, dan apa alasannya. Yang pertama, saya memilih iklan minyak telon caplang. Tujuan iklan tersebut adalah menyadarkan pemenikan atau pembaca
menonton iklan tersebut dalam memberikan informasi mengenai produk minyak kayu putih Caplang. Agar komunikan menjadi tahu informasi mengenai produk minyak kayu putih Caplang bahwa produk tersebut aman dan nyaman digunakan untuk balita dan anak-anak, lalu meyakinkan mereka untuk kebenaran produk tersebut sehingga mereka berusaha untuk memiliki dan menggunakan produk tersebut. Dari iklan di televisi minyak kayu putih Caplang itu tersendiri secara khusus adalah untuk balita dan anak-anak, karena kebanyakan dari usia balita dan anak sedang dalam masa pertumbuhan dan seringkali daya tahan tubuh anak-anak rentan terhadap penyakit, dan minyak putih Caplang bermanfaat untuk menghangatkan tubuh, memberikan kesan nyaman dalam anak-anak dan orang tua sebagai target market dan produk minyak putih Caplang tersebut. Endorsernya adalah Cah Lontong. Yang kedua, saya memilih produk Aqua. Di sini ada tujuan utama yang hendak dicapai berdasarkan iklan tersebut adalah mengenal program Aqua It's Me, sembari menciptakan image dalam bentuk masyarakat bahwa Aqua merupakan air kemasan yang sehat. Hidup sehat merupakan masalah bagi kebanyakan masyarakat yang aktif. Jadi hadirkanlah program Aqua It's Me. Aqua adalah jawaban dari program Aqua It's Me yang notabene mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Secara tersirat tunjukkan iklan tersebut seperti ini. Ayo hidup sehat, mulai dari sekarang dan untuk hidup sehat. Aqua lah jawabannya. Begitu kira-kira analognya agar masyarakat minimum Aqua. Dan yang juga telah minum Aqua semakin loyal. Jika hal tersebut telah tertanam di benak masyarakat, tentu penjualan Aqua pun semakin meningkat karena permintaan akan air sehat, hidup sehat pun semakin disadari oleh masyarakat. Endorsernya adalah Stephen William. Selanjutnya adalah iklan Sprite. Iklan Sprite juga tidak kalah menarik dari iklan lainnya. Di balik penayangannya yang terkesan unik, konsumen juga bisa penasaran akan kelanjutan dari iklan Sprite dan ingin menyelesaikan iklan tersebut. Iklan ini merupakan merek minuman yang ringan secara rasa lemon lime, bebas kafein dan tidak berwarna. Bila iklan tersebut menggunakan artis atau objek lainnya untuk menggambarkan pesan dari iklan lain bagi dari Sprite langsung mengungkapkan pesan atau inti dari iklan tersebut. Salah satu fungsi dari iklan yakni menginformasikan lebih murah tersapainya kata-kata yang digunakan tulisan lebih santai tidak baku. Selanjutnya jawaban nomor 5. Pertanyaannya adalah, coba saudara buat semacam ceramah atau pidato atau pencerahan. Adapun topik yang berpengaruh terhadap teknologi kegiatan pemasaran perusahaan. Bisnis yang mengambil tema peran dan dampak teknologi di bidang pemasaran. Yang pertama, peran teknologi di bidang pemasaran. Teknologi informasi di bagian manajemen supply chain. Konsep manajemen supply chain tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi ini. Konsep manajemen supply chain memperlihat adanya proses ketergantungan antara berbagai perusahaan yang terkait di dalam sebuah sistem bisnis. Semakin banyak perusahaan yang terlibat dan santai tersebut akan semakin dalam konteks bisnis. Internet juga bisa berbisnis berupa digital marketing atau internet marketing. Istilah internasional mengacu pada proses sebuah perusahaan terlibat dalam aktivitas bisnis secara elektronik. Dengan bermanfaat internet sebagai media pasar maupun struktur penunjang, kebutuhan akan tenaga yang berbasis teknologi informasi terus meningkat. Hal ini biasa terlihat dengan banyaknya jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan di bidang teknologi informasi, di bidang jasa. Juga jumlah SDM yang berkemampuan di bidang teknologi informasi masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Teknologi pemasaran punya peran penting untuk meningkatkan eksistensi sebuah perusahaan atau suatu badan usaha. Pemasaran pada zaman sekarang ini jika tidak ditunjang dengan adanya perkembangan teknologi yang maju, tidak mungkin dapat dipasarkan secara menunjang. Kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, serta berkaitannya dengan mempromosikannya dan mendistribusikan barang dan jasa kepada kelompok pembeli, sehingga pemasaran barang dan jasa dapat berjalan secara maksimal. Yang kedua, dampak teknologi di bidang pemasaran. Suatu perkembangan teknologi dapat memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, namun di sisi lain juga memiliki dampak dalam kehidupan manusia, terutama
kaitannya di bidang pemasaran terjadi dalam proses jual beli suatu produknya. Dampak dari teknologi bidang pemasaran dapat berupa dampak positif atau membawanya kemajuan, tapi juga dapat berupa dampak negatif atau yang membuat kemunduran. Salah satu dampak positif dari teknologi kehidupan manusia terutama di bidang pemasaran yakni proses penyampaian informasi secara tepat. Jika zaman dahulu dapat memasarkan produk harus menunggu beberapa minggu atau beberapa bulan baru tersampai, tapi pada zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi, para penjual maupun pembeli tidak perlu menunggu lama-lama untuk dapat melihat produk karena dapat diakses melalui sebuah jaringan internet maupun situs-situs terkait. Dan ketika mesin uap ditemukan dan kemudian menjadi motor penggerak mesin pabrik, lagi-lagi teknologi menjadi salah satu faktor terjadinya revolusi industri. Itulah cara iklan tersebut memasarkan iklan ke dalam suatu teknologi informasi yang terbaru. Penggunaan sebuah teknologi baru yang belum tentu bisa sesuaikan dengan karakter lokal menuntut penyelesaian struktur sosial budaya dengan cepat. Akibatnya, masyarakat tersebut akan mengalami suatu kondisi krisis yang dapat berujung pada sebuah kelompok atau kesatuan baru. Mungkin malah terjadi perselisihan atau perpecahan. Kenyataan menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan politik sangat mempengaruhi penerimaan alih teknologi, termasuk di dalamnya kepentingan ekonomi dan praktek dari negara pengalih teknologi. Baiklah, sekian dari pertanyaan soal ujian manajemen pemasaran. Kurang lebihnya saya minta maaf dan ucapkan terima kasih.